Coba luang, coba bicara, empat mata dulu. Coba luangkan waktu, kenalan lebih. Coba bicara, empat mata dulu. Coba luangkan waktu, kenalan lebih jauh. Coba bicara, empat mata dulu. Coba luangkan waktu, kenalan lebih. Coba bicara, empat mata dulu. Coba luang. Bang, gue bucin nih bang. Gue ngumpulin duit yang banyak buat nikah, dianya malah enak-enakan. Ini maksudnya enak-enakan ini enak-enakan apa coba? Terus tanyain gue sama siapa. Kalau misalkan gue sama teman cewek disuruh balik. Gila kali ini. Oke guys, gue mau bikin konten YouTube. Ini kita langsung syuting. Mana nih kamera depannya? Langsung syuting. Gue akan bacain cerita-cerita bucin kalian. Habis itu gue akan lanjut juga konten curhat. Gimana kalian udah baca, udah DM gue belum? DM-nya pakai handphone satu lagi, ribet banget hidup gue anjing nih. Oke, kita langsung mulai. Cerita yang pertama ini ya. Buset, udah banyak banget DM-nya langsung. Puyeng gue anjing. Tunggu. Gak tahu nih namanya disensor apa enggak, disensor aja kali ya. Itu DM pertama. Ceritanya tuh simple dia DM-nya. Cewek ini pernah bayarin cowoknya booking cewek. Gila. Luar biasa. Booking apa nih? Booking pijat atau apa gitu, sampai terpegel-pegel gitu kan. Langsung dia bayarin cowoknya booking cewek. Cerita berikutnya mana kita cari lagi ya, bentar. Oh siap, kita sensor ya dari inisial depannya A. Bang, gue pernah beliin dia pembalut sama skincare bang. Akhirnya ditinggal nikah. Tepatnya tadi siang gue tinggal nikah bang. Emangnya boleh nikah? Boleh, di KUA. Oh nikah di KUA. Rayain. Tadi siang gue ditinggal nikah bang. Jujur nih sekarang gue lagi hancur bang. Tapi cowok harus kuat. Wah gila, itu bukan bucin, ini mah sad story anjing. Lagi beliin pembalut sama skincare, bucinnya dari mana? Simple, itu mah standar. Kenapa ini dia ngirimin sad story? Skip dulu yang sad story. Kita lihat lagi bucin-bucinnya. Sabar ya geng, sambil pilih-pilih ceritanya. Kalian DM gue terus, gue akan bacain. Wah ini apa nih maksudnya, dari inisialnya A lagi. Capture dulu. Bang, gue bucin nih bang. Gue ngumpulin duit yang banyak buat nikah, dianya malah enak-enakan. Ini maksudnya enak-enakan ini enak-enakan apa coba? Enak-enakan yang ngarahnya kemana? Enak-enakan foya-foya atau jalan-jalan sama teman, atau enak-enakan apa nih? Ini sangat ambigu sekali nih kata-katanya nih. Ya jadi buat inisial A ini sabar-sabar aja ya. Ngumpulin duit kan, duitnya yang udah kok kumpul bisa lo pakai buat apa kek? Beli iPhone X kek gitu kan, beli motor kek. Oh ini mah bukan bucin anjing. Inisialnya R. Bang, gue pernah, bentar capture dulu. Bang, gue nelpon bini orang padahal suaminya masih bangun. #bucin. Nelpon bini orang padahal suaminya masih bangun. Wah ini silent juga nih bocah nih. Gila, anak Pekalongan. Gue liat Instagram Pekalongan. Mana lagi ya cerita bucinnya. Inisialnya I. Aku pernah nih bang, saking bucinnya gak tau kenapa si doi kan lagi berantem nih sama teman aku. Terus aku tuh mau marah sama dia. Biasanya dulu aku tuh selalu marah-marah sama mantan, tapi ini dia sekali aja dia ngomong-ngomong. Apa sih nih ngomong chatnya kagak bener nih bahasa Indonesia. Tapi ini dia sekali aja dia ngomong-ngomong sampai kamu marah-marah atau nangis, kamu bakal lihat akibatnya. Aku langsung takluk gitu, padahal dulu tuh kalau sama mantan berantem pasti sampai pukul-pukulan. Wadaw, nggak boleh pukul-pukulan. Bistu lagi. Singkat banget nih kayak pakai Asia. Bistu dia kemanapun aku jarang banget buat kekang dia, kayak takut dia marah. Dia ngegame berjam-jam, aku nggak pernah marah. Kenapa ya? Mungkin ini yang dinamakan benar-benar bucin ya, sampai takluk kayak disihir. Ini mah standar. Tapi
nggak apa-apa. Oke, kita lihat lagi. Buset, ini inisialnya T nih. Halo bang, jadi gue pengen cerita nih. Jadi dulu gue pernah bucin pas kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Gue masih nyari belut kali kelas 6 SD. Bucin gue adalah suka sama lagunya si Bang Yonglex. Ih, kagak nyam. Dari Giga sampai ke si Yang Lex Bego. Saking bucinnya gue gak belajar buat UN, tapi gue malah ngapalin lagu lu. UN berjalan gue nyanyi lagu aja ya kan sama Yang Lex Bego mulu. Terus gue itu sampai majang foto lo di wallpaper. Dan salahnya, Kak, gue yang ketemu sama lu dan sama seksi hot. Seksi hot. Aduh, seksi hot. Dari situ gue bucin banget sama lagu sampai mau puter berkali-kali. Aduh, ini orang rusak. Berikutnya. Wah, ini gokil nih. Dari Instagramnya Matahari Bulat 6. Cerita bucin saya, pas saya ngilangin tiket pesawat supaya bisa liburan Natal dan Tahun Baru bareng sama pacar di Jayapura. Sedih bang, hah? Oh mungkin gini, mungkin doi diajak liburan sama keluarganya, tapi tiket pesawatnya dihilangin supaya dia bisa libur Natal dan Tahun Baru sama pacar di Jayapura. Bukannya seneng, kok malah sedih. Oke, nextnya. Oke, ini dari Nabilah 09. Halo bang, menurut abang bucin gak nih ya? Aku KKN. Gimana sih ini nulisnya? WA juga. Jadi banyak save nomor cowok karena teman satu posko juga kan ya. Wah, gue gak ngerti nih cewek nulis bahasa Indonesia gimana nih. Semua yang cowok pada di blok bang. Oh gitu. Dan kepercayaan karena aku di posko barengan sama anak-anak lain termasuk cowok-cowok. Didatengin terus poskoku. By the way udah pacaran jalan 7 tahun tapi masih diposesifin aja. Tandanya apa ya bang? Sebenarnya sih kalau kayak gini kasusnya cowok lo kemungkinan cowok lo melakukan hal yang sama gitu. Berarti cowok lo sebenarnya yang bandel. Karena dia takut lo kayak gitu makanya dia curiga gitu kalau menurut gue ya. Jadi sebenarnya ini bukan bucin story. Nah, dari Maraihan_AL. Gue bucin parah waktu jadi maba bang. Gue punya mantan super posesif banget. Kalau gue kemana-mana harus videoin gitu. Kayak reporter. Terus tanyain gue sama siapa. Kalau misalkan gue sama teman cewek disuruh balik. Gila kali nih. Terus paling gak enaknya teman kelas gue pernah kena sasaran bang Les. Katanya jadi pelakor. Nah kan gue gak enak sama teman cewek gue ini. Terus gue bilang maaf ke dia soalnya dia nggak sama sekali punya salah. Paling gak enak punya cewek posesif. Ya susah juga ya, masa kita harus temenan sama cowok semua. Lagian juga kan memang ada yang teman ya teman aja, memang nggak ada maksud apa-apa. Masa kita nggak punya teman lain lawan jenis. Wah nih dari Yusak_Daik98. Bang, gue pernah beliin si dia makan di jam 2 subuh berarti nih ya. Padahal udah ngantuk dan pengen tidur, tapi di media rela jauh-jauh beliin dan antar ke kosannya. Wah gila, luar biasa. Bucin-bucin yang menjadi budak cinta. Berikutnya, waduh, ini dari its_u.m. Ceritanya DM-nya sangat pendek tapi sangat menusuk hati gitu. Sangat menusuk hati sekali. Cerita bucin saya bang, saya biayain cowok tapi gak dinikahin. Gila. Donatur kali lu ya. Biayain cowok tapi tidak dinikahin. Oke. Nah, kalau kalian yang DM minta nama kalian disensor, langsung tulis di depannya bang nama saya disensor ya. Ini saya sensor nih ya. Inisialnya F. Halo Kak Samuel, nama aku tolong disensor ya. Mau sedikit cerita bucin aku. Dulu pas zaman SMA, aku bucin banget sama mantanku. Pacaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Aku sering banget kasih contekan aku ke dia. Dulu dia pas kelas 11 hampir gak naik kelas, dan pas kelas 12 hampir gak lulus. Jadi karena aku gak mau ngeliat dia gak naik kelas dan gak lulus, aku kasih semua tugasku ke dia. Jadi dia tinggal nyalin doang. Dan aku suka banget disuruh-suruh sama dia, like ngerjain tugasnya dia. Pas udah lulus kita putus karena dia selingkuh. Wah gila nih. Namanya azas memanfaatkan perasaan seseorang demi tujuannya dan dirinya sendiri. Egois sekali tuh cowok. Ini sih sebenarnya bukan bucin. Bucin juga sih, tapi lebih ke kocin. Wah, korban cinta. Bucin itu apa sih? Ada yang nggak tahu. Bucin itu budak cinta.
atau bisa dibilang arti lainnya bukti cinta kalian gitu loh, tapi yang tidak banget gitu. Wah ini dia nih hal yang menurut gue terbucin yang pernah gue lakuin. Lu bayangin ya, gue jemput cewek gue balik kerja di Blok M, sedangkan gue dari Cengkareng. Wah itu jauh tuh. Cengkareng tuh di Jakarta Barat, rada mau ngarah ke Tangerang. Posisi hujan lebat dan gue lagi nggak bawa jas hujan. Itu jam 1 malam. Wah gila luar biasa. Basah-basahan bisa kenangin duduk malam-malam demi cinta. Sebulan kemudian dia dinikahin orang. Luar biasa. Gila. Berarti dia itu udah mulai selingkuh waktu pacaran sama lo. Gila. Ini dari France Genius. Gue bucin kali bang. Tiap ketemu ku bela-belain motoran hujan buat dia doang bang. Ketemunya di Indomaret pula bang. Lo ngapain di Indomaret? Di Ciki. Wah gila nih sih. Dari Nindi Rahayu 95. We pernah mohon-mohon nyembah ke mantan we di depan dadau yang banyak nyamuknya. Oke? Karena gak dapet restu orang tuanya. Dia dan we tetap mau sama-sama dia. Dia dan we tetap orang tuanya dia dan gue tetap mau sama dia. Pacaran selama 3 tahun dan sekarang dia nyesel sampai nungguin gue sampai sekarang. Gimana sih? Bahasa Indonesianya. Sedangkan sekarang gue udah punya suami dan lagi hamidun 4 bulan. Karma is real. Wah kakak. Wah gokil nih. Kasian banget ya, dulu dia gak direstuin. Sekarang cewek ini udah punya suami. Ini harus gue baca ini cerita bucin dari Mr. Bernardo. Bang, gue pernah beliin dia martabak. Gue masih sekolah bang, jadi gue beli pakai uang jajan sekolah. Udah capek ngantri, malam dia nggak mau disuruh gue aja yang makan. Itu cewek gimana ya? Dia minta martabak. Mungkin lagi ngidam kali. Sabar guys, ceritanya banyak. Ini kayaknya harus disensor, namanya inisialnya F. Cerita bucin aku. Kenapa ya mencintai semua orang so sad sekali ya kak? Waduh. Yang namanya cinta itu memang datangnya tidak bisa diprediksi. Tapi kalau dia sudah milik orang lain, usahakan jangan. Apalagi sudah ada janur kuningnya. Wah ini cerita panjang banget nih. Dari Arya_XC_. Pertama-tama thank you nih gue kalau ditanggepin. Gue sama cewek gue itu udah dekat banget, udah kayak kelot. Waduh, ke rumah dia tiap hari, udah dapat lampu hijau dari orang tuanya. Gue kalau main sama dia nggak kenal waktu sampai jam 12 malam juga jadi. Tapi gue aman sama dia, nggak ngapa-ngapain. Oke, saya percaya. Gue kalau main gak jauh-jauh, jajan juga nggak ngolok-ngolok. Ujung-ujungnya juga pulang ke rumah dia kalau habis jajan. Nah, pokoknya lu bisa bayangin lah gimana dekatnya. Dan sampai suatu saat ada cowok yang nggak bukan ya teman gue sendiri ngechat dia kayak mau PDKT. Ini dialah, sampai dia bilang ke gue, yang ada yang deketin aku. Ya gue udah tahu itu teman gue, tapi gue nggak bilang gue kenal. Dan akhirnya dia nyaman juga sama orang itu. Wah gila, ini bukan bucin sih. Ya gue kasih pencerahan aja, kalau emang sayang mah orang lain yang mau deketin kamu, ya pasti kamu nggak tanggepin. Dan sekarang kamu nanggepin orang itu, ya berarti kamu tertarik juga dong sama orang itu. Ya udah, sekarang kamu masih mau bareng-bareng sama aku apa pindah sama dia? Dan jawaban dia maunya sama temen gue doang. Set temen tai, temen makan temen. Waduh, kasian banget nih orang udah setiap hari. Sabar ya bro, cewek jumlahnya lebih banyak dari cowok di muka bumi ini. Jadi tetap semangat untuk mencari pasangan hidupmu ya. Siapa tahu ketemu di Facebook di Tinder atau di Instagram atau di tempat biliar, terserah lo. Jadi semangat aja dalam mencari pasangan hidup. Oke, kita baca ini cerita cintanya. Kayak ini sensor ya. Dari mantan gue anak motor bang. Karena kegoblokan gue yang masih bocil, saking bucinnya gue yang seharusnya gue dibiayain doi, gue malah ngebiayain doi. Mulai dari biaya modif motor, daftar perlombaan, or what the fuck is that, I don't really care. Oh siap. Udah berujung mati-matian ngeluarin duit banyak, doi malah selingkuh sama kakel gue bangsat. Apa sih? Doi malah selingkuh sama kakel. Keluarga. Kakel apa? Kakel ada yang tahu nggak kakel?
Doi malah selingkuh sama kakek gue bangsat karena alasan gue nggak ngerawat diri gendut. Dan dia bilang gak nyaman sama orang yang jelek. Wah gila nih cowok savage. Gimana mau ngerawat diri orang duit gue diporotin doi. Aduh sabar ya. Pada akhirnya gue dikasih hidayah putus sama doi dan menjadi cantik setelah putus. Ternyata menyenangkan yoi. Sekarang lo nyeselkan. Gitu harusnya ngomongnya. Oh kakel tuh kakak kelas. Oke siap. Mohon maaf. Kita orang tua, Pak. Yoi. Dulu gak kakak kelas bilang aja empon-emponan. Oke. Ini Instagramnya, nama Instagramnya kolong.lemari. Jadi gini bang, gue punya sahabat cewek. Teman dia ada yang suka sama gue. Sebut saja namanya I. Nah pas itu gue nggak nyadar, tapi gue tahu dari sahabat gue tuh. Akibatnya sahabat gue bantuin cowok itu deket sama gue. Sama kayak ini. Di situ gue percaya dong sama sahabat gue kalau dia itu baik. Setelah perjuangan sahabat gue yang bujuk-bujuk gue untuk terima cowok itu, ribet juga nih. Akhirnya gue mau terima cowok itu, tapi bang ternyata sahabat gue sendiri itu nembak cowok gue pas gue udah jadian sama cowok itu. Rumit sekali kisah percintaan anak muda zaman sekarang ya. Gila. Gue sampai nggak tahu tuh tadi yang mana tuh. Udah saking muter-muternya. Oke, dari kita baca nih dari Kori Gom 41. Waduh. Gue pernah pacaran sama orang luar dalam kurung Nigeria. Waduh orang Nigeria. Oke. Suatu ketika dia ditahan di imigrasi karena masalah yang sebenarnya bukan dari dia. Gue menemani hari-harinya berkunjung 3 kali seminggu, beliin semua kebutuhan dia selama dia imigrasi Jaksel. Akhirnya dia dipindahin ke Rudenim Kalideres. Well, tetap gue setiap mendampinginya. Gue harus pangkas semua uang jajan gue buat kebutuhan dia. Sempat ngurus dokumen kesana kemari, akhirnya dia dibebasin. Setelah 2 bulan dia kembali ke negaranya tanpa kabar apapun. Gue liat di FB dia sebar undangan nikah. Wow, genes nggak? Hahaha, dari pengamen ini gue ambil makna. Gue bisa setia satu laki-laki. Wah gila. Tapi nyesek juga sih. Lo biayain hidup dia waktu dia lagi susah, kena masalah. Tapi ketika dia udah bebas dari masalah itu, terus dia pulang ke negaranya, lo lihat dia di Facebook, dia nyebarin undangan nikah, men. Gokil. Bang, sensor nama gue. Oke, inisialnya dari P. Saking bucinnya gue pernah waktu lagi tidur sama cowok gue, dan disitu ada teman gue. Padahal dia di pojok, sengaja gue suruh di pojok. Nah, di tengah gue dan sampingnya gue itu teman gue. Oke. Bang, lo mau tau nggak, bang? Gue meluk dan gimana sih nih? Baca tulisannya bener. Sebentar, sabar. Padahal dia di pojok, sengaja gue suruh di pojok. Nah, yang di tengah gue dan sampingnya gue itu teman gue bang. Dan lo mau tahu nggak bang, cowok gue meluk gue sambil tangannya megang-megang teman gue. Ah gila sih parah. Di situ gue masih bisa maafin dia, tapi gue nangis seada-adanya di situ juga. Dan parahnya lagi, teman gue juga bego, dipegang-pegang diem aja. Gue sayang banget sama dia. Gue nanya ke dia kenapa dia kayak gitu, bisa ngelakuin kayak gitu di depan gue. Bilangnya pengaruh obat. Men, gila. Kan gak jelas anjing. Tapi mau gimana lagi, gue sayang sama dia dan sampai sekarang pun masih gue pertahanin dia. Bang, sensor nama gue. Wah gila itu. What a sad story, sad love story sih. Wah ini gokil sih. Ini bucin story dari Gali Hari. Ceritanya biasanya yang sangat-sangat korban bucin itu pendek-pendek tapi dalam-dalam gitu. Gue bang, Bogor Solo naik motor hujan-hujanan demi nemuin dia yang lagi ngambek. Gila, Bogor Solo. Dari Bogor ke Solo naik motor cuma buat cewek yang lagi ngambek, yang belum pasti lo akan jadi suaminya. Lu gila men. Gokil. Itu bucin parah. Dari Hendra GWN 05. Bang, cerita bucinku simpel aja. Aku udah PDKT 1 bulan, terus aku tembak dia, tapi dia bilang temenan aja. Udah gitu doang DM ya. Tuh, gak percaya tuh. Gitu aja. Najla _ NH14. Wah. Cerita bucin aku. Wah gila. Ada kawan cerita soal cowok gue, katanya dia goncengan sama cewek. Terus pas gue tanya langsung sama cowok gue, katanya cuma temen yang belum dijemput ortunya. Ya gue percaya dong. Gak lama kemudian setelah pulang ibadah, dia rapi-rapi mau kerja kelompok, katanya sama cewek itu lagi.
Terus anehnya gue percaya aja. Gue telepon dia, terus gue tegas bilang kita putus aja. Dengan suara lantang dia jawab, lah ya udah putus aja. Wah gila. Pulang-pulang gue nangis jalan kaki bang, dari pool 30 sampai rawa bebek sambil hujan-hujanan. Ya lu ngapain nangis-nangis jalan kaki anjing, kayak sinetron di FTV. Ya lu naik Grab bike ke, naik Gojek ke, naik apa ke? Ngapain hujan-hujanan jalan kaki, cacat juga ya? Wah gokil nih. Oke, ini dari gue nih harus gue baca ini cerita bucin yang kocak nih. Cerita bucin gue bang, pernah gadein motor. Ini dari Ipowai underscore. Cerita bucin gue bang, pernah gadein motor gue buat bayar SPP-nya. Karena uang SPP-nya yang ditransfer emaknya habis buat jajan. Oke siap. Berhubung gue udah kerja di luar, pisah daerah sama dia. Pas wisuda kelulusannya, yang datang malah cowok lain. Gue gak dikabarin dan diundang sama sekali. Wah gokil. Gila tuh cowok udah gadein motornya buat bayar uang SPP-nya yang uangnya habis buat jajan. Tetapi pas wisuda yang datang cowok lain dan cowok itu tidak diundang. Kacau. Lanjut. Ini namanya disensor. Kak please nanti nama aku disensor ya. Oke. Usiaku sekarang 20 tahun kak. Aku punya pacar udah berjalan 2 tahun. Tapi selama 2 tahun itu kami selalu melakukan hal yang tak wajar tanpa ada yang tahu. Wah apa itu? Hal apa itu? Oke. Udah 2 bulan ini kami gak komunikasi dikarenakan sama-sama egois. Udah gitu doang. Bantu saran kak. Bang bacain bang. Ya gimana ya? Ya udah. Kan kalian di sini bilang karena keegoisan masing-masing. Ya nggak usah dilanjutin lagi. Oke. Namanya kayak harus gue sensor. Inisialnya I. Saking bucinnya ya bang. Dulu pernah pas H1 jam gue mau pra-wedding, nggak sengaja gue lihat foto calon suami gue lagi ciuman dan pelukan sama cewek di HP-nya. Itu foto terjadi kemarinnya, partner seharian, pantes seharian gak berkabar bang, tapi gue diam aja. Acara foto perawat berjalan lancar, anjing banget kan bang, wah gila sih, wah gokil nih. Oke ini namanya harus gue sensor, inisialnya S, ya sensor. Bang Yong, wah gila, aku pacaran 1 tahun. Baru ketahuan, hurufnya caps lock semua nih gede. Baru ketahuan kemarin dia punya pacar yang udah 4 tahun. Nyesek bang, Neng. Yang paling nyeseknya dia tiap hari alasannya kerja ternyata bulak balik ke kosan cewek ya. Yang paling sebel lagi dia nggak ngaku kalau tuh cewek ya. Hah? Oh, kalau itu cewek yang udah pacaran sama 4 tahun. Ambiar ah bang. Waduh sedih sekali nasibmu nak. Nah, oke kayaknya cerita bucin udah dulu kali ya guys. Nah, buat kalian semua yang sedang punya pacar atau sedang PDKT, memang ada baiknya diperjuangkan ya, tapi nggak gitu-gitu banget lah, jangan sampai terlalu menjadi budak cinta, karena kita juga punya kehidupan masing-masing gitu, ada tujuan yang harus kita capai, tidak semua tentang cinta. Memang sih bang menjadi penyemangat, tapi kalau pas putus tuh kan nyesek. Udah korbanin tadi lo bayangin ceritanya. Ada yang gadein motor buat pacarnya bayar SPP, ternyata pas wisuda yang datang cowok lain. Wah gokil ceritanya ya. Oke, abis ini kita akan lanjut cerita yang kemarin, sad story-nya si Bunga. Dan jangan lupa juga gue baru keluarin video klip yang paling baru, cukup tahu, kalian bisa cek di YouTube channel gue. Cukup tahu lo, datangnya bila ada perlu, udah dikasih masih banyak mau. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita bucin lagi, nanti gue akan bikin episode selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian mau support channel ini, jangan lupa di share videonya, di subscribe dan di like. Dan thanks semuanya. Hari ini gue 2.700.000 subscriber. Wah, tak mudah-mudahan bulan puasa ini kita bisa 3 juta subscriber. Ayo gengs, jangan lupa di subscribe dan di share. Thanks for watching. Alexander the Great pamit. Oh.